tamu kita yang ada di studio, yaitu Saudara Kristianto, yang sedang membagikan pengalamannya bagaimana ia terbebas dari ikatan perjudian dan juga bagaimana ia bertemu dengan Tuhan. Kris, sebelum kita lanjutkan kisah yang menarik bagaimana kamu bisa terseret masuk ke dalam penjara, kita dengarkan dulu sebuah nyanyian Susahnya Tinggal di Dalam Penjara. Mungkin kamu sudah pernah mengalaminya. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kamu aja. Saya harap tidak akan kembali lagi ke sana, ya kan? Tidak. Iya. Mari sahabat, kita mendengarkan sebuah lagu tentang hidup di penjara. Bagaikan burung bangun pagi makan nasi jagung, tidur di ubin pikiran bingung. Apa daya badanku terkurung, terompet pagi kita harus bangun, makan di antri nasinya jagung, tidur di ubin pikiran bingung. Ya, itulah kisah hidup di dalam penjara, dan Saudara Kristanto ini sudah punya pengalaman. Kris, ceritakan sedikit bagaimana kamu sampai tertangkap waktu sedang main togel nih, kemudian sampai dibawa ke Cipinang selama 4 bulan di sana. Bagaimana pengalamannya? Bagaimana bisa ketangkap? Waktu saya tertangkap, memang saya sudah menjadi TO dari polisi, istilahnya target operasi. Iya. Nah, waktu itu saya main bersih sekali, dan saya tidak pakai kupon dan tidak pakai yang namanya istilahnya kupon resmi lah kalau dari bandar tuh namanya. Yeah. Nah, setelah saya diselidiki, ternyata itu informasinya bocor juga gitu. Itu kalau nggak salah mungkin dari teman sendiri gitu, yang merasa iri kepada saya. Dan setelah diintip-intip sampai ke rumah, saya ditangkap di rumah. Kebenaran ada orang tua waktu itu. Yeah. Nah, ditangkap, kena, saya masuk di Polsek Mampang namanya. Nah, Jakarta Selatan, diinterogasi, ketahuan saya bersalah, ada tulisan-tulisan yang tulisan nomor, dan handphone juga ada SMS mengenai nomor. Oh, begitu. Iya, dengan harganya sama uang sebesar 128.000. Iya. Beserta tulisan tadi, dan kami ditangkap sudah. Nah, sebelum kami ditangkap, seorang dari teman kami juga tertangkap. Jadi bareng gitu. Iya. Saya ditangkap, menunggu teman saya datang, teman saya ditangkap juga. Begitu kisahnya. Langsung Pak Polsek langsung proses. Nah, diproses verbal. Nah, kebenaran di situ ada terjadi negosiasi. Iya. Dia minta sekitar 10 juta dan saya tidak sanggup, akhirnya kita pasang badan saja dah. Istilahnya masuk menjalani. Dan memang di dalam sistem hukum yang baru itu istilahnya togel itu harus lanjut. Harus lanjut dalam artian dia tidak bisa dijamin. Iya. Kalau dulu tahun berapa gitu istilahnya masih bisa dijamin kan. Kalau perjudian itu, nah tahun sekarang tuh sistemnya masih harus masuk. Gitu. Harus masuk dan supaya menjalani. Kapok gitu. Nah, mungkin begitu. Supaya jerah gitu, supaya nggak terlibat. Iya, bagaimana hari-hari pertama, minggu-minggu pertama masuk di penjara Cipinang? Itu pengalamannya bagaimana? Waduh, ngeri sekali. Waktu pertama masuk di sana, dari interogasi pertama dibotakin dulu semua pala. Dibotakin, dan kalau kita ngelawan dipukul pakai alat cukur kita tuh. Yeah. Kalau kita bandel gitu. Nah, yang botakin siapa itu? Yang botakin sudah ada di sana. Senior mungkin ya, sama Anapi, cuma dia udah jadi pegawai lah. Yeah. Nah, udah itu jalan bebek, istilahnya jalan kayak merangkang, bukan merangkang, gimana ya? Kepala di atas gini, terus jalannya kayak bebek gitu. Ngesot gitu. Ngesot lah. Nah, itu langsung turun ke blok B, blok A. Namanya blok A tuh penampungan kedua. Dari blok A ke BT baris tengah tuh namanya penampungan pertama. Nah, dari situ masuk, di absen lagi, baru dibagi-bagi kamarnya
Dan kalau sudah dapat kamar, masuk, interogasi ulang lagi melalui kepala kamar, dan mungkin kalau dibilang brengos, wakil-wakil kepala kamar, nah itulah yang bisa dibilang yang pegang eksekusi di dalam kamar itu. Apa benar di dalam penjara itu ada yang memperlakukan sesama napi, itu ada yang bermain kasar atau istilahnya ya gebukin lah napi-napi yang baru, bener nggak itu? Ya, itu benar sekali. Itu benar sekali. Karena apa? Saya juga mengalaminya di sana. Kamu digebukin juga? Iya, saya digebukin. Hari pertama saya tahan, hari kedua saya tahan, hari ketiga saya tidak tahan dan menyerah. Itu kaki kiri saya pas lutut tuh waktu itu jalan sempat nggak normal, dan di bahu-bahu sebelah kiri kanan juga memar-memar merah dan hitam gitu. Kamu nangis nggak waktu digebukin itu? Mau nangis juga percuma, nggak ada yang nolongin. Oh, nggak ada yang nolongin ya? Iya, sempat keluar air mata. Gitu. Waduh, ada udah teriak apa aja udah nggak ada yang nolong. Yang bisa nolong cuma diri kita sendiri. Ya soal makan dan tidur gimana? Waduh, kalau makan yang namanya nasi jatah, istilahnya tuh dibilang nasi cadong. Nah, nasi cadong tuh ya di Jakarta, ya mungkin di daerah lain kita nggak tahu. Nasi cadong, nah, nasinya dimakan susah, ditelan susah. Iya, 2 kali suap gitu, kita mesti siap air. Dan kebenaran kalau orang yang baru masuk itu boro-boro dapat air bersih lah gitu, ndak dapat. Itu mesti bagi-bagi. Nah, masalah tidur, aduh, kita berebutan koran, kalau nggak kerdus itu tidur di lantai. Yang di lantai ya? Di lantai. Nggak ada tikar, nggak ada kasur gitu ya? Nggak. Nah, istilahnya di dalam bui itu istilahnya gimana ya? Ada tingkatan-tingkatan. Ada anak atas, anak tengah, dan anak bawah. Nah, yang waktu pertama kali saya masuk kan saya anak bawah, jadi berebutan pertama kardus, kalau nggak koran. Karena memang dingin, kalau malam sudah dingin. Ya, sebelum tidur juga harus kerja. Ya, kalau dibilang kerja apapun enakan di luar daripada di dalam. Kerjaan apa tuh di penjara? Pertama pagi kita bangun, itu kita harus nyuci piring. Ada bagian masing-masing, nyuci piring, nyuci lantai, ngepel istilahnya, terus nyuci pakaian. Dan cuci pakaian itu banyak sekali, soalnya anak-anak atas itu yang dia bayar tiap bulan. Itu uang makannya bayar, dan uang untuk keselamatan mereka juga bayar. Nah, itu kita layani seperti layaknya ya bos lah di situ. Oh, begitu. Nah, gitu. Saya tertarik sekali dengan pengalaman kamu. Bagaimana kamu sampai akhirnya di tengah-tengah situasi seperti itu kamu berjumpa dengan Tuhan? Nah, begini. Kalau sistem di Cipinang itu kan istilahnya sistemnya kita bisa dibilang sistem ras ya. Ya, sistem suku lah di sana. Nah, waktu itu kebenaran saya tuh selama saya menempuh hidup yang istilahnya dipukul, terus pokoknya disiksa itu, saya di dalam hati tuh terus menyebut nama Tuhan. Nah, selama itu selama di penjara itu saya bisa menyebut nama Tuhan, dan saya juga bisa beribadah juga menyebut nama Tuhan, dan saya selalu ke gereja tuh nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Dan saya ketemu dengan Tuhan begini ceritanya. Waktu saya di gereja, dalam penjara ini. Di dalam penjara nih ya, ke gereja. Batu penjuru kalau tidak salah namanya. Ya, batu penjuru benar. Nah, di situ saya tuh berdoa, dan saya mengikuti ibadah tuh ada penyembahan, ada pujian. Di situ pertama kali saya masuk tuh saya sudah nangis. Mengapa kamu nangis? Begini, waktu saya baru masuk ke muka gereja dan di pintu samping depan belakang saya melihat gambar Tuhan Yesus saja tuh saya sudah nangis. Waktu gambar Tuhan Yesus pegang kunci dan mau membuka pintu tuh, terus saya tuh sudah nangis. Apalagi waktu dengar lagu pujian pertama kali kumandangkan, saya nangis lagi, dan saya secara tidak sadar tuh nangis sendiri, orang pada ngeliatin saya gitu. Nah, di situ saya selalu ikut dan berdoa. Jadi ya begitulah saya ketemunya. Dan emang Tuhan bekerja dengan luar biasa pada hidup saya. Di mana waktu penyiksaan itu, dan saya selalu berdoa untuk di mana kamar kami itu supaya jangan terjadi hal-hal yang terus berlangsung, penyiksaan itu. Dan itu saudara, sahabat, saya alami dengan kuasa dan mukjizat. Dengan doa saya alami juga mukjizat, bahwa waktu saya
berdoa dan tidak berhenti-hentinya, Tuhan kabulkan bahwa di dalam penyiksaan di kamar, khususnya BT6 di Cipinang, itu penyiksaan berangsur-angsur, lama-lama tidak ada lagi gitu. Nah, istilahnya berangsur-angsur, pelan-pelan, dan karena mungkin doa dan mukjizat itulah yang saya alami. Jadi penyiksaannya berkurang, istilahnya lah, berkurang. Dan saya senang sekali, karena kalau kita sendiri melihat atau merasakan kepala bocor, kaki sampai mengsle gitu. Nah, iya, istilahnya tulang kesono kemari lah, istilahnya kalau dibilang keselio itu bukan keselio lagi, mungkin ada yang retak. Yang gitu. gebukin siapa? Ya teman-teman satu kamar. Begini, yang gebukin itu ada istilah di Jakarta namanya brengos. Brengos itu wakil dari komandan dan yang dipercaya. Nah, itulah yang menggebukin kita, dan supaya kita ngaku kita punya orang tua dan kita punya jaminan untuk membiayai dana selama keperluan di dalam penjara itu. Oh, begitu ya? Iya. Wah, sampai seperti sejauh itu. Kamu tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan pernah masuk dalam penjara ya sebelumnya ya? Sama sekali tidak. Iya, jadi seperti shock gitu kamu masuk Ya, dalam penjara ya. Cuma gimana ya, waktu itu memang ada tanda-tanda saya ada teguran gitu. Cuma namanya saya, memang mungkin dibilang paling bandel atau nggak tahu roh apa yang ada di hati saya itu nggak jera-jera. Dan akhirnya saya masuk juga gitu. Untuk penjelasan selanjutnya, jangan lupa dengarkanlah acara Making Life Better. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.